Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau pelihara kami dengan indahnya, dan Engkau tidak pernah jauh dari kami. Di dalam setiap pergumulan hidup, Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami siap diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Happy Sunday. Hari ini tema yang saya akan angkat yaitu Tuhan kekuatanku. Nah, saya ambil di dalam Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31. Bunyinya demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini bentuk keluhan daripada bangsa Israel. Lalu Yesaya mengatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 9. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tolong slide ketiga atau slide berikutnya. Nah, saudaraku yang kekasih, situasi Israel pada saat itu adalah Israel sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Dan dalam penjajahan dan otomatis penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka sudah dibawa ke satu tempat yang bukan tempat mereka. Dan peristiwa sebelum mereka dibawa ke pembuangan, itu kota suci dan tanah air mereka sedang mengalami kehancuran dan porak-poranda. Nah, di dalam pembuangan ini, mereka mulai mengeluh dan putus asa. Slide selanjutnya. Nah, ternyata keluhan mereka bukan hanya sebentar mereka mengeluh atau sesekali mereka mengeluh. Tetapi mereka mengeluh itu terus-menerus, berulang-ulang. Sepertinya keluhan mereka itu tidak akan berhenti, akan terus-menerus. Karena Israel di dalam situasi penderitaan, di dalam situasi pembuangan, di dalam situasi yang sulit, di situ mereka merasa Tuhan tidak peduli lagi dan tidak perhatikan lagi pada mereka. Sepertinya Tuhan telah membiarkan mereka dan tidak mau menolong mereka lagi. Nah, ini situasi bangsa Israel. Slide yang kelima. Slide berikutnya. Oleh sebab itu muncullah keluhan mereka, yaitu hidupku tersembunyi dari Tuhan. Hakku sebagai anak Tuhan, hakku sebagai umat Tuhan, hakku sebagai jemaat Tuhan, sebagai bangsa pilihan, sepertinya tidak diperhatikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat bentuk keluhan mereka pada ayat 27, dia mengatakan begini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak lagi diperhatikan oleh Allahku. Nah, kalau kita lihat di RSV Standard Version, itu diterjemahkan dengan hakku, kalau di NIV diterjemahkan dengan perkaraku. Jadi sepertinya bunyi begini, ya Tuhan, hidupku tersembunyi dari Engkau, dan perkaraku tidak lagi Engkau perhatikan. Nah, ini bentuk keluhan bangsa Israel
Sehingga respons daripada Yesaya yang kita akan lihat berikutnya. Ayatnya apa? Slide ke-6. Nah, dalam situasi sulit atau tidak menyenangkan, di sini kita melihat pengalaman daripada bangsa Israel apa yang terrefleksikan dalam kehidupan mereka. Nah, lebih cenderung kita mengeluh, protes, daripada bersyukur. Kalau kita lihat peristiwa kematian Lazarus, apa yang terjadi di sana? Yaitu keluhan daripada saudari Marta dan Maria. Nah, waktu itu adalah Lazarus sedang sakit. Nah, Lazarus, Maria, Marta, mereka ini sangat dekat dengan Tuhan. Jadi mereka berpikir bahwa di dalam situasi sulit, di dalam situasi keadaan yang seperti yang dialami oleh Lazarus, di dalam pemikiran mereka, di dalam benak mereka, pasti Tuhan segera datang menolong. Tetapi apa yang diharapkan, apa yang dipikirkan pada saat itu oleh Marta dan Maria, itu belum terjadi. Nah, tetapi yang terjadi adalah kematian daripada saudara mereka. Dan ketika Yesus datang ke tempat mereka, muncullah keluhan daripada Maria dan Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, saya berpikir bahwa sadar atau tidak sadar, seringkali ketika situasi sulit atau situasi yang tidak menyenangkan yang kita alami atau yang sedang kita alami, atau harapan-harapan yang belum kita capai atau belum yang tercapai. Nah, kita sadar atau tanpa kita sadar, seringkali kita melontarkan kata keluhan, protes, atau kurang bersyukur, seperti yang terjadi pada bangsa Israel maupun Marta dan Maria. Mereka mengeluh kepada Tuhan, Tuhan, seandainya engkau tidak terlambat, saudaraku Lazarus pasti tidak akan mati. Keluhan yang muncul. Tapi bukan rasa syukur kalau melihat jauh sebelumnya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Slide berikutnya. Nah, saya melihat di dalam satu peristiwa Daud ketika dia dalam kesulitan, dalam persoalan, di dalam pergumulan. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 6a, di sini Daud sedang dalam persoalan. Persoalannya begini. Pada waktu itu Daud pekerjaannya kita tahu semua bahwa dia sebagai menggembalakan domba, dan tentu di dalam dia menggembalakan domba tentu tantangan, persoalan, kerumitan itu tidak mungkin sebesar yang dihadapi di kemudian. Nah, pada waktu itu Daud menang atas pertarungan dengan Goliat. Dan ketika Daud menang atas Goliat, nah Daud masuk ke dalam medan perang dan kerumitan istana. Nah, pujian-pujian dan kemenangan Daud begitu antusias yang diberikan oleh masyarakat Israel pada waktu itu. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Perbandingannya terlalu jauh, 10 kali lipat. Beribu-ribu sama berlaksa-laksa. Beribu-ribu diberikan kepada Saul, berlaksa-laksa diberikan kepada Daud. Satu laksa itu sekitar 10.000. Jadi perbandingan 10. Nah, otomatis Saul menjadi iri dan menjadi dengki kepada Daud. Dan apa yang terjadi? Muncullah di dalam pemikiran Saul, di dalam rasa iri dan dengki atas prestasi atau atas keberhasilan daripada Daud, yaitu dengki. Dan dia mencoba mau membunuh Daud. Nah, Daud mengetahui situasi ini, lalu Daud melarikan diri. Nah, pada waktu Daud melarikan diri, kita tahu semua bahwa Daud tinggal bermalam, nginap di goa, atau di lembah-lembah, di gunung-gunung. Dan Daud merasa bahwa dia sangat menderita dan terancam pembunuhan dan kematian. Tetapi saudaraku yang kekasih, yang menarik bagi saya, ketika Daud di dalam kesulitan,
Dia tidak muncul seperti bangsa Israel mengeluh di mana Tuhan keadilanmu, tetapi Daud melihat sesuatu pergumulan, sesuatu persoalan, sesuatu kesulitan, dia melihat dari sisi positif. Dia mengatakan dalam Mazmur pasal 30 ayat 6a, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Daud melihat bahwa persoalan, kesulitan, kerumitan, tantangan, atau masalah hanya sesaat. Tetapi kemurahan Tuhan sepanjang masa. Nah, Daud menjelaskan di sini bahwa kesulitan atau penderitaan hanya sementara dan tidak terus menerus. Hanya sesaat dan tidak selamanya. Yang dia katakan, sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Kasih kemurahan Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup kita, dan terus menerus, tidak ada akhirnya. Itu pemikiran yang positif yang ada di dalam pemikiran Daud ketika dia berada dalam satu situasi atau keadaan yang tidak enak. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ya. Nah, perbedaan Daud dan bangsa Israel dalam menghadapi situasi sulit adalah reaksi. Saya cuma menggunakan kata reaksi. Reaksi Israel ketika mereka berada pada situasi sulit, ketika mereka berada dalam satu situasi atau keadaan yang tidak enak di dalam pembuangan di Babel, muncul reaksi secara spontan di dalam kesepakatan mereka, yaitu mereka katakan, hidupku tersembunyi dari Allah, aku tidak diperhatikan lagi. Tetapi reaksi Daud berbeda. Daud mengatakan bahwa penderitaan atau kesulitan yang saya alami hanya sesaat dan sifatnya hanya sementara. Tetapi kebaikan dan kemurahan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan itulah sepanjang masa, seumur kita, hidup kita. Jadi apabila kita mengalami atau berada dalam satu kesulitan atau sesuatu yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, ingat pemikiran Daud, hanya sementara, tetapi kebaikan Tuhan terus-menerus sepanjang masa. Selanjutnya kita lihat pada nah, saudaraku yang kekasih, sebelum kita masuk pada beberapa reaksi, itu 2 minggu yang lalu saya sempat boleh dikata sangat sedih dan tersayat karena saya mendapat informasi dari istri saya bahwa ada beberapa anak yang positif COVID. Lalu Olga beritahu saya bahwa kamu lanjutkan saja dulu di Manado, ya, lanjutkan di Manado, akan urusan-urusannya, biar Olga yang balik untuk melihat anak-anak yang positif COVID. Nah, hati saya mulai rasa sedih, tersayat begitu berat sekali, dan menangis dalam hati saya. Beberapa hari setelah Olga ada di Citerap, dia katakan bahwa anak-anak yang terinfeksi sudah di atas 20 orang, hampir, mungkin sudah sekitar 30 pada saat itu. Nah, saudara bayangkan, memang kalau kita lihat saat-saat sekarang bahwa Omikron itu tidak sejahat Delta sebelumnya. Tetapi yang saya lihat, yang saya tahu bahwa ada beberapa anak yang ada di Citerap, itu mereka punya latar belakang bawaan dari orang tua, ada yang asma berat dan beberapa yang menyertai mereka tuh dari orang tua mereka. Nah, itu yang membuat saya sedih, ditambah lagi 20-an sampai 30. Tapi saudaraku yang kekasih, ketika saya tarik ke belakang, saya merenungkan, saya berdiam diri di kamar dan sedang saya berdoa kepada Tuhan, dan saya melihat sepertinya Tuhan mengatakan begini, anak-anak bersama dengan engkau
Sudah kurang lebih 20 tahun. Dan engkau melihat di dalam perjalanan 20 tahun itu, Tuhan tidak pernah jauh. Di dalam perjalanan 20 tahun itu, bagaimana Tuhan menyertai anak-anak, bagaimana Tuhan menyertai kita semua. Dan pada waktu saya merasakan akan bisikan itu, saya bilang, Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau tidak pernah ya Tuhan terlambat menolong kami. Berapa hari kemudian, Olga memberitahu kepada saya bahwa mereka sebagian sudah positif, sudah negatif. Dan beberapa hari lagi berikutnya, saya dapat informasi bahwa mereka semua sudah negatif. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah seringkali ketika kita berada dalam satu situasi yang tidak enak sekali, marilah kita belajar melihat Daud. Daud mengatakan, semua permasalahan yang kita hadapi itu hanya sebentar. Tetapi kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu berlangsung terus-menerus. Tuhan bersama dengan kita. Nah, saya punya pengalaman, saudaraku. Balik lagi ke yang ke-10. Ya. Saya punya pengalaman yang sangat menarik. Sangat menarik pada waktu itu di Mangoli, Taliabu Barat, itu antara Ambon dan Halmahera, Ternate. Nah, saya pernah sekian tahun di situ, di Taliabu Barat itu. Nah, itu pulau yang sangat kecil. Nah, kalau pergi ke sana itu berangkat, kita naik kapal perintis. Itu bisa 2 hari 2 malam kita ke sana. Nah, saudaraku yang kekasih, dari tempat itu saya punya satu tempat pelayanan yang cukup jauh dari tempat di mana saya tinggal, yaitu perjalanan menggunakan sampan atau perahu kecil dengan digerakkan oleh mesin yang kecil. Nah, dari tempat tinggal kita pergi ke tempat pelayanan itu memakan waktu 2 jam. Jadi kami pergi beberapa orang dalam satu perahu, pergi dengan jangka lamanya 2 jam perjalanan. Begitu sampai di pesisir, perahunya kita tarik agak ke atas, kemudian kita ikat dengan tambang dan kita ikat dengan pohon. Dengan pemikiran agar supaya apabila air pasang, maka perahu itu tidak hanyut karena ada diikat. Dan kami harus berjalan kaki sekitar 1-2 jam lagi karena cukup jauh di pedalaman. Kita biasanya pergi hari Sabtu pagi atau siang, pulangnya hari Minggu setelah ibadah. Nah, pada waktu pulang, saudaraku yang kekasih, peristiwa terjadi begini. Saya melihat bahwa gelombang itu begitu besar. Sangat menakutkan. Lalu saya mengambil inisiatif dalam peristiwa itu. Saya mengatakan kepada jemaat dan masyarakat yang antar kita sampai di pesisir dari tempat ibadah. Saya mengatakan pada mereka bahwa saya rasa kita harus pulang, balik lagi ke tempat ibadah, karena saya melihat gelombangnya ini begitu besar, tidak memungkinkan untuk kita kembali karena gelombangnya besar dan perahunya kecil. Saya bilang saya khawatir jangan sampai perahu ini terbalik. Lalu jawaban daripada jemaat di sana sangat mengejutkan saya. Dia katakan, memang Pak, gelombang ini besar. Tapi pengalaman kami Pak, badai atau gelombang selamanya tidak tinggal tetap dan tidak akan terus-menerus. Sifatnya sementara Pak, tidak permanen. Sebentar lagi dia akan reda dan tenang kembali. Jadi kita tunggu aja Pak. Dia akan reda. Dia tidak akan terus-menerus, dia tidak akan permanen. Sebentar itu, badai yang menghancurkan itu, dia akan tenang kembali. Dan saudaraku yang kekasih, kita menunggu 1-2 jam, dan benar apa yang terjadi. Badai, gelombang yang begitu besar, tiba-tiba mulai mereda, dan tenang kembali air laut itu. Dan mereka katakan, saatnya Pak, untuk berangkat. Nah saudaraku yang kekasih, di sini kita melihat satu reaksi. Ketika kita berada dalam satu situasi yang gak enak, yang sulit, atau penuh dengan tantangan. Saya belajar daripada orang di pedalaman ini, orang desa ini. Dia katakan bahwa badai gelombang laut memang menakutkan, memang mengerikan.
tapi sifatnya hanya sementara. Dia tidak terus-menerus dan dia tidak permanen. Persoalan akan datang, apapun besarnya, sifatnya hanya sementara. Tapi penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu sepanjang masa di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih, reaksi yang kedua ketika saya melihat adalah Yakub dan Rahel. Pada Yakub dan Rahel. Rahel ini sedang dalam keadaan hamil dan kemudian dia akan melahirkan anak daripada Yakub. Nah, di dalam masa kehamilannya, Rahel merasa bahwa dia sangat menderita dan dia panggil inang pengasuhnya. Dia katakan bahwa ini anak dalam kandunganku sangat menderita. Saya sangat menderita dalam kehamilan ini. Kemudian inang pengasuhnya mengatakan begini, Nyonya harus bersemangat karena anak yang kau kandung adalah seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini memberikan semangat, memberikan harapan oleh bangsa Israel atau sampai kepada kita pun juga saat sekarang ini. Apabila kita mengetahui bahwa bayi yang dikandung adalah seorang laki-laki, maka seakan-akan ada satu kekuatan baru. Nah, lalu Rahel mengatakan begini, tapi saya sangat menderita oleh janin yang ada dalam perutku. Tetapi, dia katakan begini, apabila terjadi sesuatu dengan saya, berikanlah nama anak ini Ben-Oni. Ben-Oni itu artinya gara-gara anak ini saya menderita. Ben-Oni, beri nama dia Ben-Oni. Dan benar, saudara yang kekasih, peristiwa terjadi, anak yang dia kandung itu lahir laki-laki dan Rahel meninggal dan diberi nama Ben-Oni. Setelah Rahel meninggal, Yakub mengambil anak itu dan Yakub menggantikan nama dia dari Ben-Oni menjadi Benyamin, yang artinya di balik penderitaan selalu ada harapan. Nah, saudara yang kekasih, di sini saya melihat bahwa reaksi yang positif, reaksi yang bisa membangun dan menguatkan kita ketika kita melihat segala sesuatu itu ada harapan. Dan segala sesuatu penderitaan atau persoalan sifatnya sementara dan tidak permanen. Tapi penyertaan Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Dan itu akan berlangsung terus-menerus. Saya pernah bercakap-cakap pada waktu itu 2 tahun yang lalu sebelum pandemi dengan Pastor Hongki. Dan Pastor Hongki mengatakan begini pada saya, Pak John, itu kepedulian Tuhan kepada kita ibarat reaksi tubuh kita ketika kita merasa haus, lapar, panas, dingin atau sakit. Tubuh kita akan tahu apa yang kita perlukan. Tubuh kita akan tahu apa yang kita perlukan ketika kita merasa lapar, ketika kita merasa haus, ketika kita merasa panas, ketika kita merasa sakit. Maka tubuh kita akan memberikan respons di dalam tubuh kita apabila kita mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Apalagi Tuhan kita, dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Pemikiran-pemikiran yang positif seperti ini jikalau kita pegang, kita camkan semua ini, tentangan boleh datang, tapi sifatnya tidak permanen, hanya sementara. Penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Camkanlah ini, saudara-saudara yang kekasih. Ketika kita dalam kesulitan, tidak mungkin tampak kehadiran kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Kita masuk kepada firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ketika Israel sudah mulai mengeluh dan tidak pernah berhenti, boleh dikata sudah mulai putus asa, dan mereka sudah mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tidak perhatikan kami lagi. Mana hak kami sebagai bangsa pilihan? Mana hak kami sebagai anak-anak atau bangsa yang Kau kasihi? Lalu Yesaya mengatakan begini, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan ia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Seakan-akan Yesaya ingin menegur bangsa Israel
Dia katakan, kenapa engkau berbicara seperti itu? Kenapa pemikiran kamu seperti itu? Kenapa keluhan-keluhan kamu seperti itu? Tidakkah kau tahu? Dalam arti kata, kamu harus tahu, di dalam kesulitan, di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, Allah itu kekal, pencipta langit dan bumi. Allah itu baik, dan Allah itu mengasihi kita. Allah itu tahu penderitaan ataupun kesulitan yang sedang kita alami. Permasalahannya, ayat slide berikutnya, slide 13. Slide 13 ya. Permasalahannya, seringkali apa yang kita tahu tentang Tuhan, kita cenderung ragu atau bimbang tentang kesetiaan dan kekuasaannya. Permasalahannya ada di sini. Apa yang kita tahu tentang Tuhan, kita cenderung ragu atau bimbang tentang kesetiaan dan kekuasaannya. Ketika kita mengeluh, maka terjadi perlawanan dalam pikiran kita. Apa yang kita tahu tentang Allah kita. Sadar atau tidak sadar, ketika kita mulai mengeluh, berarti di situ akan terjadi pemikiran yang komplain. Di situ akan terjadi pemikiran yang berlawanan. Sehingga apa yang kita tahu tentang Tuhan, seringkali kita lupa. Coba kita lihat di Mazmur. Ini satu pengalaman yang sangat menarik. Pemazmur aja bisa pemikiran seperti ini. Lihat ya. Mazmur 77 ayat 8-11. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan Allah yang maha tinggi telah berubah. Karena bayangkan, ketika mereka dalam kesulitan, pemazmur punya pemikiran yang negatif. Yang dia katakan, ya Tuhan, di mana engkau yang mengasihi kami sebagai umat pilihan? Nah, saya sangat terkesan sekali dengan orang-orang yang di pedalaman itu, dengan Daud yang memberikan respons di dalam situasi yang tidak enak. Selanjutnya, slide 14. Slide berikut. Tidakkah kau dengar? Sekalipun sudah tahu, sebaiknya harus mendengar firman Tuhan. Karena sikon yang kita alami sering berubah-ubah. Kesulitan dan pergumulan tidak selamanya sama. Sering kali berubah-ubah. Nah, bangsa Israel, saya berpikir bahwa Yesaya sangat paham. Mereka sudah tahu betul tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi kali ini Yesaya ingin menegur mereka. Sekalipun kamu sudah dengar siapa Tuhan, sekalipun kamu sudah dengar pemberitaan tentang siapa Tuhan, tetapi setiap kali pemberitaan daripada para nabi, kamu harus dengar. Karena firman Tuhan itu dia tidak berubah. Tetapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, itulah yang seringkali berubah-ubah. Nah, seringkali saya melihat itu kira-kira 15-20 tahun yang lalu, itu saya ketika saya memberikan pemberitaan firman Tuhan pada satu gereja, begitu saya naik ke mimbar, saya mulai berkhotbah, itu para aktivis yang pakai jas biru, itu semuanya sudah hilang dari ruang ibadah. Semuanya sudah hilang dan mereka pergi ke dapur. Dan mereka tidak mendengar firman Tuhan. Padahal Yesaya sampaikan, mengingatkan kepada bangsa Israel, sekalipun engkau sudah tahu, tapi di dalam pemberitaan para nabi, di dalam penyampaian firman Tuhan, lo harus dengar. Sekalipun dia udah tahu, sekalipun dia udah dengar, tapi dia harus dengar. Bukan karena firman Tuhan yang berubah, tapi karena situasi dan kondisi kita seringkali berubah-ubah. Seringkali tidak sama.
Oleh sebab itu dianjurkan pada bangsa Israel, kamu harus dengar, sekalipun kau sudah tahu, sekalipun kau sudah dengar. Nah, itu yang 20 tahun lalu. 20 tahun lalu belum ada Zoom. 20 tahun lalu belum ada Zoom. Kalau sekarang kan sudah ada Zoom. Nah, seringkali, ya bukan di kita ya, bukan di jemaat kita, ini di jemaat tempat lain. Begitu acara ibadah, kameranya mati. Saya nggak ngerti, apa kamera mati mereka mendengar, atau kamera mati mereka makan. Atau minum kopi. Power back ketawa itu. Nah, di sini ditegur oleh bangsa Israel. Ya, kamu harus dengar. Contoh kayak gini, ada seorang jemaat mengatakan begini, Pak John, kenapa? Saya kan selalu ikut ibadah, saya selalu ngejar pendeta, bukan ngejar firman. Nah terus, di mana pendeta itu pergi, saya ikut terus pergi dengar dia khotbah. Nah satu waktu Pak John, kenapa? Satu waktu, dia berkhotbah, pendetanya sama, firmannya sama, ilustrasinya sama, semua bentuk dan warna khotbah dan kalimat-kalimat persis dengan bulan yang lalu. Tetapi bulan yang lalu kok saya tidak merasa apa-apa. Tetapi sekarang ini saya tersentuh dan saya menangis. Dan saya berkata bahwa puji Tuhan, khotbahnya sama bulan yang lalu, ilustrasinya sama, materinya sama, dasar firman Tuhan sama. Tapi kali ini saya tersentuh dan saya diberkati. Saya cuma jawab sederhana. Bukan firmannya yang berbeda, yang berubah. Firmannya tetap absolut, tetap permanen. Tapi situasi dan keadaan kita, itu yang seringkali berubah-ubah. Nah, oleh sebab itu, Yesaya mengingatkan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Memang lo udah dengar, memang lo udah tahu. Tapi kalau ada pemberitaan si firman Tuhan, ya harus dengar. Karena kita tidak tahu, situasi sering berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini saya mau sedikit bahas tentang teologi. Nah, kadang-kadang yang saya melihat kawan-kawan saya itu dengan gelar teologinya itu sudah panjangnya hampir 1 kilometer di belakang nama. Dan mereka itu saking membanggakan tentang teologi. Kadang-kadang teologi itu sudah lebih tinggi daripada firman Tuhan. Padahal dalam hati saya geli melihatnya. Karena apa? Apa yang mereka sampaikan itu hanya berdasarkan dari buku-buku commentary. Ya. Nah, kalau kita pegang serial yang panjang-panjang saja, cukup dengan 4 buku commentary, 4 seri dengan commentary, lalu dengan adat istiadat latar belakang Yahudi, itu seperti, waduh, kayaknya udah kayak jagoan aja. Tetapi saudara yang terkasih, seringkali mereka tidak sadar bahwa esensinya kebenaran itu bukan pada teologinya, bukan pada latar belakangnya, bukan pada backgroundnya, bukan kepada buku-buku buku-buku commentary, tetapi esensinya adalah firman Allah itu sendiri. Jangan terbalik. Nah, kita lihat ya, teologi itu menyentuh otak pendengar, pembicara yang dikagumi. Tetapi firman Tuhan menyentuh jiwa manusia yang terdalam, Allah yang dikagumi, kasihnya dan kedahsyatannya. Coba kita lihat contoh. Slide berikut, ayat ke-16. Maksud saya slide ke-16. Nah, lihat. Ada satu contoh tentang perempuan yang bersinah. Nah, lempar batu. Yang nangkap mereka orang-orang Farisi. Nah, ahli Taurat yang nangkap si perempuan ini. Dan dia bawa kepada Yesus. Lalu dia katakan kepada Yesus, Tuhan, apa yang kita harus lakukan kepada perempuan ini? Lalu kata Yesus kepada mereka, siapa yang merasa tidak pernah berdosa, biarlah dia pertama-tama kali melempar batu kepada wanita ini sampai mati. Nah, di dalam pemikiran teologi, kenapa Yesus berpikir demikian? Yesus berpikir begitu. Mengapa Yesus berkata demikian? Siapa yang tidak merasa bersalah, biarlah dia melempar dengan batu lebih dahulu sampai perempuan ini mati. Kenapa mereka pergi?
Nah, di dalam pembahasan teologi, mereka mengatakan, berpikir begini. Apabila Tuhan mengambil keputusan bahwa wanita ini harus dilempar dengan batu, mengikuti tradisi Yahudi, maka mereka melihat bahwa Yesus telah berseberangan dengan pemerintahan Romawi. Karena pada waktu itu Israel berada di dalam penjajahan Romawi. Jadi apabila dia berseberangan dengan pemerintahan Romawi, berarti di situ akan terjadi konflik. Tetapi apabila Yesus mengatakan bahwa ternyata Yesus mengatakan bahwa siapa tidak bersalah dia lempar batu lebih dahulu. Nah, apabila Yesus serahkan itu kepada bangsa Romawi, maka mereka akan mengatakan bahwa dia bukan Allah karena dia menyerahkan persoalannya kepada bangsa Romawi. Tetapi Yesus dengan hikmatnya dia mengatakan bahwa siapa yang merasa tidak bersalah biarlah dia melempar lebih dulu dengan batu. Itu pemikirannya begini dalam konsep teologi, bahwa kalau engkau melempar dia dengan batu dan engkau merasa tidak bersalah, maka engkau sudah menyamakan dirimu sama dengan Allah. Nah, ketika engkau menyamakan dirimu sama dengan Allah, berarti engkau sudah menyamakan dengan Allah dan engkau sudah menghina Allah dan engkau akan dirajam dengan batu. Nah, ketika teologi mengangkat pemikiran dan penafsiran ini, orang mengatakan begini, wow, hebat pemikirannya. Wow, dahsyat. Tetapi hanya menyentuh kepalanya, hanya menyentuh otaknya, dan si pemberita yang dipuji dan disanjung-sanjung. Tetapi dengan sederhana sekali, Yesus mengatakan melalui kebenaran firman-Mu kepada wanita yang ditangkap itu, bangun dan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Perkataan Yesus yang sederhana, firman Tuhan yang begitu esensial, begitu dibutuhkan, telah menyentuh jiwa yang terdalam. Dan dia katakan, Tuhan, terima kasih Allahku, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih. Menyentuh hati perkataan firman, tapi tidak menyentuh otak. Teologi seringkali menyentuh otak, membanggakan sebagai pembicara. Tetapi yang kita perlukan adalah firman Allah yang sangat esensi bagi kebutuhan manusia. Sehingga kita orang yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan akan membawa kita semakin dekat, melekat dengan Tuhan. Slide berikutnya. Ya. Allah itu kekal dan tidak pernah berubah. Yesaya sampaikan kepada bangsa Israel, kamu harus tahu dan kamu harus dengar. Di dalam situasi sulit, di dalam situasi keadaan seperti ini, kamu tahu, kamu harus dengar bahwa Allah kita, Allah yang tidak pernah berubah. Situasi atau keadaan bisa berubah. Hidup atau persoalan bisa berubah-berubah. Tetapi Allah kita adalah kekal dan tidak pernah berubah. Kasihnya dan kemurahannya. Slide berikutnya. Ya. Allah itu Maha Kuasa. Alam semesta diciptakan dan dikendalikan oleh Tuhan. Penciptaan hanya dengan perkataan, apalagi kesulitan dan keperluan kita, pandang Tuhan saja. Di dalam situasi sulit bangsa Israel, Yesaya ingin menyampaikan hal yang keempat. Allah itu Maha Kuasa. Dia sanggup mengubah situasi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Allah itu Maha Kuasa. Dia sanggup mengubah situasi yang gak enak menjadi enak. Saya punya kesaksian sedikit, saudaraku yang kekasih. Ketika saya dan istri saya berangkat ke Bali untuk mempersiapkan tempat tinggal anak-anak kita. Dan apa yang saudaraku, temanku yang sudah 5 tahun tidak jumpa, dia cari saya di rumah dan tidak ada karena saya sudah berangkat, dan dia ngikut saya ke Bali dan dia jemput saya di penginapan dan dia ajak saya untuk melihat rumah-rumahnya yang ada sekian unit dan dia katakan saya sudah kasih lihat sekian banyak. Nah sekarang dia katakan kau pilih salah satunya dan kau boleh tinggal selama anak-anakmu kuliah.
Saudara lihat, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup mengubah, dia sanggup memberkati, dia sanggup mempersiapkan apa yang kita perlukan. Amin. Nah, selanjutnya kita lihat slide selanjutnya. Tidak terduga pengertiannya. Ya, tidak terduga pengertian Tuhan. Ini yang sampaikan juga oleh saya. Saat Tuhan belum menolong, bukan berarti Tuhan tidak mau menolong. Tapi caranya cara Tuhan, jalannya Tuhan, dan waktunya Tuhan. Slide selanjutnya. Ya, 40:31 ayatnya. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuasaan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sabar dan tidak tergesa-gesa di dalam menantikan kehadiran atau pertolongan Tuhan. Dalam kesulitan tidak mengeluh seperti Israel dan pemazmur di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Kita digambarkan seperti burung raja wali, bersemangat, kuat, dan tangkas dalam menghadapi persoalan hidup. Ada kekuatan baru, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Kita tahu kepada siapa kita percayakan hidup kita dan dengan siapa kita berjalan. Slide berikutnya. Maju terus, semangat terus. Tuhan kekuatan kita. Kita optimis. Sekalipun ada Daud optimis. Sekalipun ada kesulitan, sifatnya hanya sementara. Pemikiran Daud. Kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Tidak ada habisnya. Yakub optimis di dalam dia menghadapi satu keadaan. Dari Ben Oni menjadi Benyamin. Di balik semua tantangan, di balik semua persoalan, di balik semua kesulitan, selalu ada harapan. Slide berikutnya. Lihat, kawan saya di pesisir, di Taliabu, mereka punya pandangan yang optimis. Badai atau gelombang laut sifatnya tidak permanen dan tidak terus-menerus tanpa hentinya. Masalah ataupun kesulitan sifatnya hanya sementara, tidak permanen, tidak terus-menerus sepanjang hidup. Badai pasti akan berlalu. Berikutnya, Paulus juga di dalam tantangan, di dalam persoalan, di dalam kesulitan, ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, Paulus optimis. Di dalam konsep Paulus, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Aniayakah, kesesakankah, keleparankah, ketelanjangankah, bahaya atau pedang. Roma 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 38 ayat 39 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan kekuatan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Di dalam satu keadaan sulit, di dalam satu pergumulan, di dalam satu keadaan atau situasi yang tidak nyaman. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih-Mu, sekalipun situasi yang sangat sulit. Terima kasih ya Tuhan, kekuatan daripadamu, pengharapan daripadamu Tuhan, tidak pernah berakhir. Itu akan berlangsung terus sepanjang masa, di mana kita selalu berharap akan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.